Halo guys, Avanza Veloz RWD manual sudah 2,5 tahun atau 30.000 km yang lalu itu kuras minyak kopling dan minyak rem. Di auto 2000 lalu menghabiskan 2 botol 300 ml. Meskipun injakan pedal kopling dan pedal rem masih terasa oke, tapi karena sudah 2,5 tahun waktunya kita ganti sendiri. Ini kita coba rasakan injakan pedal kopling dan pedal remnya sebelum kita ganti. Kita cek kondisi minyak kopling di tabung reservoir, ternyata masih bagus ya. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya guys. Meskipun masih bagus karena sudah 2 tahun lebih, maka kita kuras saja. Pertama kita sedot dulu untuk minyak rem yang ada di tabung reservoir. Minyak pengganti menggunakan Bridgestone bening, saya beli di online shop. Anehnya segel di tutup botolnya kok ikut terlepas. Segel aluminiumnya masih belum terbuka. Coba kita buka dan kita ukur kondisi barunya kok malah merah ya. Sepertinya kandungan airnya kok sudah banyak padahal masih tersegel. Kita tes saja ditutup. Ternyata sama ya. Cuman karena saya adanya ini ya udah kita pakai dulu aja. Ini kondisi di reservoir kalau kita sorot pakai lampu di belakangnya masih bening ya sebenarnya kondisinya, dan itu kelihatan masih kuning. Proses penyedotan tadi cuman bisa sampai di low level, nggak bisa sampai benar-benar habis. Sekarang kita top up dulu menggunakan minyak rem yang baru. Avanza manual yang 1300 cc menggunakan tali kopling, tapi kalau yang 1500 cc menggunakan hidrolik. Bisa dilihat di video untuk posisi master kopling bawahnya dan tempat untuk pengurasannya. Posisi kanan belakang mesin, samping kanan transmisi. Kita lepas dulu rubber cap untuk nepel pengurasan minyak kopling. Rubber cap sudah terlepas, kita simpan dulu. Nah sekarang sudah nampak ini nepel untuk pengurasan minyak kopling. Kita buka dulu menggunakan kunci nepel ukuran 10 mili. Sebelum kita kendorkan, kita pasang dulu selang di ujung nepelnya. Selang yang dipakai bisa selang apa saja, tapi saya menggunakan selang vakum brake bleeder yang pernah saya ulas di video di atas ini. Setelah terpasang, baru baut nepelnya kita kendorkan. Kita tambahkan lagi puterannya sampai minyak rem keluar dari nepel masuk ke dalam selang vakumnya. Setelah itu tinggal kita pompa saja untuk alat vakumnya. Dengan alat vakum brake bleeder ini saya bisa menguras sendirian saja tanpa bantuan orang lain untuk menginjak-injak pedal di kabin. Sambil menunggu kevakuman bekerja menyedot, jangan lupa tengok kondisi level minyak rem di tabung, jangan sampai kehabisan. Karena kalau kehabisan bisa membuat masuk angin dan proses pengurasan bisa menjadi lebih lama. Penempatan selang kalau bisa naik dulu dari nepel supaya ada minyak rem yang tepat di ujung dari lubang nepelnya. Karena ini pengalaman saya menguras minyak kopling Avanza, saya melakukan kesalahan yaitu tabung reservoir ternyata ada sekat pemisah, sehingga ini saya sempat kehabisan minyak rem di sisi minyak koplingnya. Akhirnya saya top up kembali dan saya sedot kembali, makanya ini kelihatan bening sekali karena benar-benar minyak rem yang baru. Kalau roda kanan dilepas, kita lebih mudah untuk menguras minyak kopling karena nggak harus selalu ngolong, bisa dari sisi yang kanan. Nah itu selangnya saya arahkan ke atas, jadi dia kesedotnya ke atas, dan kita tinggal kencangkan lagi kalau memang sudah selesai. Kita tutup nepelnya kalau memang sudah selesai. Nah untuk yang kopling ini saya sempat kehabisan ya, jadi saya harus bleeding benar-benar untuk bisa memastikan koplingnya bekerja dengan sempurna, tidak ada angin yang terjebak atau angin palsu. Penjelasan sekat pemisah tabung minyak kopling dan minyak rem nanti akan saya jelaskan di akhir video. Kesalahan di pengurasan minyak kopling ini yang menyebabkan saya habis banyak untuk minyak rem barunya, dan proses pengurasan juga jadi lebih lama. Nah ini jalur selangnya kalau mau menguras dari sebelah kanan mobil. Oke, sudah selesai dengan minyak kopling. Kita top up lagi sampai di atas max dan kita lanjut untuk rem. Kita mulai dulu dari rem yang terjauh yaitu kiri belakang mobil. Kita cabut untuk rubber capnya, kemudian kita pasang selang vakum, baru kita kendorkan untuk nepel penguras minyak rem. Kita pompa dulu untuk memastikan tidak ada kebocoran di selang dan kita kendorkan nepel minyak remnya.
Untuk rem belakang Avanza menggunakan kunci 10. Karena kiri belakang ini adalah rem yang paling jauh dari tabung reservoir, maka untuk kiri belakang ini penyedotannya paling lama. Karena minyak rem yang lama, volumenya paling banyak. Jangan lupa sambil menunggu untuk minyak rem ini disedot, sering-sering ditengok kondisi level minyak rem di tabung. Top up saja sambil kevakumannya bekerja, jadi bisa bekerja secara simultan. Tetap perhatikan kondisi minyak yang ketampung di tabung kevakuman, karena ini tabungnya kecil, jadi mesti kita keluarkan lagi. Ini untuk penyedotan yang pertama, kita tampung di gelas plastik untuk mengecek warnanya nanti. Setelah dituang, kita pasang kembali tabung penampungnya dan bisa kita lanjut untuk kita sedot lagi. Sama seperti kuras kopling tadi, untuk selangnya kalau bisa diarahkan naik ke atas dulu sebelum turun ke tabung penampung. Lakukan penyedotan dan top up sambil perhatikan warna minyak yang keluar dari baut bleeder atau baut pengurasnya. Kalau sudah cukup bening mendekati warna baru, artinya proses pengurasannya sudah oke. Asalkan tidak sampai kemasukan angin dan kita jaga level minyak remnya, kita tidak ada tindakan khusus untuk bleeding. Tapi kalau sampai kehabisan, kita harus kuras lebih banyak untuk memastikan tidak ada angin lagi yang di dalam sistem. Bukan yang sulit banget ya, tapi lebih lama dan habis minyak rem lebih banyak. Nah, itu tadi yang tampungan pertama ya, dibandingkan tampungan yang kedua untuk minyak rem sisi kiri belakang. Kita tuang ke gelas dan kita coba bandingkan untuk warnanya. Ada perbedaan ya. Kalau dirasa belum puas dengan minyak rem yang keluar, bisa dilanjut lagi. Cuman ini karena saya udah habis banyak untuk minyak kopling, khawatirnya minyak rem saya yang baru nggak cukup. Setelah kiri belakang, kita menyilang lanjut ke kanan depan. Posisinya ada di belakang roda ya, di bagian balik dari cakram. Kita lepas dulu untuk karet boot penutup nepelnya. Kalau susah congkel pakai kunci pas. Untuk baut nepel bleeder bagian depan menggunakan kunci ukuran 8, tapi karena ini terlalu dekat dengan selang, kunci nepel saya nggak bisa masuk. Untuk amannya saya menggunakan kunci sok 8 mili drive 1/4. Untuk break free awal saya menggunakan kunci sok 6 PT menghindari bunder kepala bautnya. Setelah kendor baru saya lanjut pakai kunci pas. Kita pasang kunci pas 8 mili, tapi jangan lupa kita pasang dulu untuk selang penampung untuk bleeder rem depan. Dan tips saya seperti yang sebelum-sebelumnya, untuk posisi selang bleedernya kita arahkan naik dulu ke atas. Tujuannya kalau ada sedikit kevakuman di sistem, yang kesedot balik adalah minyak rem yang ketampung di selang yang naik ke atas itu. Jadi lebih mudah saja untuk kita memastikan tidak ada angin yang terjebak di sistem. Berikutnya kita tinggal kendorkan dan kita vakum seperti biasa. Ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Dan karena kita sudah sedot minyak rem yang lama dari kiri belakang, untuk kanan depan ini relatif lebih cepat untuk beningnya. Level minyak rem di tabung terus diperhatikan ya. Yang pertama sebelum kopling, ini yang pertama untuk rem kiri belakang. Yang terakhir rem kiri belakang, rem kiri depan. Rem kanan depan. Gara-gara kesalahan minyak kopling saya butuh tambahan. Ini saya beli di online shop yang sama, ukuran 300 mili. Kita coba buka dan kita coba tes apakah hasilnya lebih bagus. Nah, ini kok plastiknya ketinggalan gini ya. Saya jadi curiga ini apakah palsu untuk minyak remnya. Kita coba tes dulu dan ternyata merah juga. Saya nggak tahu nih, ini saya dapat palsu atau asli. Mungkin ada yang tahu bisa komen di bawah. Tapi tetap saya lanjut untuk kiri belakang dan kanan depan. Prosesnya sama, jadi saya nggak videokan lagi. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini kelihatan ya, tabungnya sudah bening. Untuk yang sekat bagian belakang itu ternyata nggak benar-benar nyambung dengan yang bagian depan. Awalnya saya pikir itu cuma tambahan tulangan plastik, tapi secara minyak remnya tetap nyambung. Nah, ini yang saya tunjuk tangan yang vertikal ini ada sekat
ini ternyata benar-benar sekat. Jadi setelah minyak remnya di bawah garis loose ini, itu benar-benar nggak nyambung antara minyak kopling dan minyak rem. Jadi di sini ada dua ruang yang terpisah oleh sekat. Nah, ini kita lihat di bagian yang belakang ya. Untuk ruang yang belakang yang terpisah sekat tadi, ada keluar selang. Untuk ruang yang belakang keluar selang, ini menuju ke master kopling atas di dalam mobil. Untuk sekat yang depan di sini dia menuju ke master rem atas ya. Yang belakang lewat selang ke master kopling, yang depan menuju master rem atas. Nah, ini saya coba videokan selang yang menuju ke dalam kabin. Nah, ini ya fotonya. Kalau kita ngolong bawah dashboard dan melihat ke atas, akan kelihatan di sana ada selang yang dari depan menuju ke master kopling atas. Itu ada piston yang nanti akan ketekan oleh pedal kopling. Ini yang kecil masih kelihatan tanggal produksinya Mei 2023 ya, kondisi tersegel. Nah, ini hasil-hasil untuk pengurasannya. Cuman 1 tahun aja tapi udah jelek ya. Ini yang pertama kali disedot. Kemudian ini yang dari pedal kopling ya, dari kopling, master kopling. Ini juga dari master kopling sampai kehabisan yang tadi. Nah, ini yang keluar dari master kopling yang terakhir. Kemudian lanjut ke ini yang dari rem kiri belakang. Rem kiri belakang yang pertama. Kemudian ini rem kiri belakang yang kedua. Ya, hampir mirip dengan yang ini ya. Kalau yang ini benar-benar kehabisan tadi, makanya bening sekali. Ini rem kiri belakang, rem kiri belakang yang kedua. Kemudian rem kanan depan. Habis kiri belakang, kanan depan. Nah, yang terjauh adalah kiri belakang, ini kanan depan, bahkan lebih bening daripada yang kiri belakangnya. Ya. Ini yang kanan depan yang kedua, cukup bening. Kita bandingkan dengan yang ini kopling. Ya, sama ya, kurang lebih sama lah. Ini kopling terakhir, yang ini rem kanan depan. Ini rem kanan depan. Kemudian lanjut rem kanan belakang. Kanan belakang. Kita bandingkan dengan kanan depan. Yang pertama coklat ya. Yang pertama coklat. Mirip seperti yang pertama ini, yang kiri belakang. Ini kanan belakang, ini kiri belakang yang kedua, ini karena kiri belakang yang kedua. Cuman ini saya udah mulai kehabisan minyak rem ya, jadi seadanya aja. Botol yang kedua yang 300 ml, sehingga yang ini yang terakhir kiri depan ini mestinya banyak, tapi tumpah tadi waktu nuang ke sini, tumpah separuhnya mungkin. Agak cloudy malah yang ini. Kemudian yang ini yang berikutnya kanan depan ini agak cloudy ya. Terus ya sisa-sisa aja supaya ngepasin dengan maxnya, keluar lagi cukup bening. Jadi ini yang pertama, ini sedotan dari masing-masing titiknya, ada 5 titik.
Seperti itu sharing video cara pengurasan minyak rem dan minyak kopling Avanza 1500. Demikian, terima kasih, tinggalkan komen, like, share, dan subscribe.